besar. Berarti ini hampir sama dengan batu bata yang di Ganten, Pak. Ganten. Terus yang di ini di Gebung. Benda diduga peninggalan sejarah. Ini siapa pertama kali yang menemukan? Yang menemukan itu pekerja saya, Pak. Jadi ketika itu kan ngambil pasirnya di sini. Nah, terus laporan sama saya, bos ada bangunan kuno di video dikirimkan ke lewat HP. Oh, terus ya sudah, tidak usah dia apa-apain sudah, ambil ke tempat yang lain. Akhirnya ngambil ke sebelah, sampai sekarang. Yang ditemukan itu tanggal 1 September. tanggal 1 Agustus. Oh, Agustus. Videonya ada di sini. Oh, Pak, ini luasannya berapa ini, Pak? Kalau yang di sini total sama yang di utara itu hampir 5.000 meter persegi. 5 hektar. Ya, Sebelum- enggak, 5.000 setengah hektar. Setengah hektar. Oke, Pak. Sebelumnya dari keluarga ini turun temurun atau gimana, Pak? Saya kebetulan beli di sini. Oh, jadi nggak tahu informasi sebelumnya mungkin tempat apa begitu, Enggak Pak? ada tahu. Dulu ini Kebun mangga. kebun mangga. Karena rencananya saya mau dibuat lahan tebu. Nah, kalau ada pasirnya kan, kalau di air itu cepat habis airnya. Iya, Jadi tidak kebetulan produktif ya. ada pasirnya, saya buat bangun aja sendiri. Nah, setelah itu mau saya ratakan, terus saya tanami tebu. Tahu-tahu ya ketemu sama bangunan itu. Oh, Dengan ditemukannya bangunan seperti ini nanti kedepannya apakah tetap akan jadi lahan tebu atau gimana, Pak? Ya, kalau seandainya pemerintah mau meneruskan penelitian, kalau seumpama ada hal-hal penting itu ya mungkin saya hentikan. Jadi kalau seumpama masih bisa diteruskan untuk lahan tebu ya saya teruskan. Tergantung Pak Kadesnya. Apa mau dilanjutkan apa enggak? Saya ikuti saja. Saya ketuanya. Nanti langkahnya apa, Pak? Tadi kan harus ada langkah protek agar kemudian tidak dirusak dan sebagainya. Yang pertama saya berkoordinasi dengan pemilik, Mas Gusti. Oke. Terus kemudian saya berkoordinasi juga ke Kepala Desa Walidono sebagai pemangku wilayah. Jadi sepanjang apa yang bisa saya lakukan untuk membantu wilayah ini serta pemiliknya, ya itu akan saya lakukan. Misalnya ini harus ada protek kok ini, saya akan lapor ke Polsek. Gimana tindakan Polsek itu untuk membuat polis lain atau apa gitu. Oke, siap. Oke, agar tidak dijarah begitu ya, Pak? Ya, karena ada indikasi sudah dijarah. Ini foto pertama dari Pak Gusti ini utuh ini. Tadi. Oh, Ini kemarin saya masukkan lagi nih, yang itu tuh. oh, diduga sudah dirusak berarti, Pak ya? Kayaknya sudah dirusak. Oke. Ada imbauan untuk warga, Pak, agar ini tidak dilakukan? Ya, pertama saya kepada warga yang menginformasikan pertama dengan saya ajak untuk bersama-sama kita menjaga. Oke. Artinya orientasinya itu bagaimana kita tahu dari tim ahli cagar budaya ini pertama di era apa adanya. Nah, dari sana mungkin yang menjadi harapan terutama pemilik ya akan tahu kita ini nak fotonya siapa gitu. Oke, siap. Dengan jargon itu pasapa arabet bengatuana bekal arabet bi nak fotonya. Dia sampai kena fotonya. Kalau lihat dari namanya indikasinya dari kerajaan Macan Putih. Ya, Bapak, gimana hasil pengecekan secara langsung temuan bangunan, struktur bangunan yang diduga peninggalan zaman kuno nih, Pak? Oke, terima kasih. Memang tadi ketika ada laporan, tim kami itu masih di Pusat Informasi Megalitik dan datang ke sini untuk melakukan peninjauan awal. Jadi peninjauan awal kita benar terjadi, benar apa yang dilaporkan oleh Pak Kades, kemudian benar dilaporkan oleh teman-teman ya bahwa di sini ditemukan struktur batu bata kuno, masih sebatas struktur batu bata kuno. Kita belum bisa menyimpulkan apa benda itu, apa gunanya bangunan itu, kita masih belum tahu sebelum adanya kajian. Pak, dikatakan kuno karena faktor apa, Pak? Kenapa? Dikatakan kuno karena faktor apa, Pak? Kalau dilihat, kita hanya melihat dari satu sisi, Mbak, dari sisi arkeologisnya. Yang pertama, batu batanya itu sama dengan batuan yang ada di Ganten, kemudian yang ada di Cerme, ya. Kemudian ada yang di Telogo dan yang ada di Pujer, itu hampir sama, hampir sama. Kemudian mereka juga
menggunakan selasa, menggunakan ini pakai model apa ya, model gosok ya, hampir sama dengan yang ada di Situbondo, teman-teman yang ada di Situbondo dan teman-teman yang ada di Bondowoso pada umumnya seperti itu. Itu temuan awal, jadi kesimpulan awal seperti itu. Oke. Ukurannya berapa, Pak? Jadi ukurannya tadi berapa ya, tebalnya itu 6 cm sebenarnya. 6 cm, kemudian lebarnya berapa? Aduh, 33 ya, pokoknya sampai segitu dah. Lebih segitu. Ukurannya. Pak, kalau Dari temuan sebelumnya itu, kalau temuan sebelumnya dengan struktur bata yang sama itu hasil kemana arahnya, kerjanya Pak? kemana, Pak? Jadi kalau kita kesimpulan sementara, kita belum menyimpulkan ya bahwa dugaan kita untuk temuan yang ada di Walidono ini ya diperkirakan sejaman dengan Candi Ganten. Jadi sekitar abad 13, sekitar abad 14, jadi dugaannya seperti itu. Dan kemudian mungkin ada bencana setelah itu sekitar 1500-an yang menutup bangunan-bangunan yang ada di sini di Walidono. langkah selanjutnya apa, Pak? Gunung Raung, Gunung Raung. dugaan. Oke. Tadi kita sudah koordinasi dengan geologi ya, Mas Firman, yang kebetulan beliau juga banyak meneliti terkait dengan Raung ya. Dugaannya di sini adalah bagian dari letusan dahsyat Gunung Raung sekitar 1500-an. Dilihat dari pasirnya berarti? Dari pasirnya barusan saya video call, insya Allah mungkin besok akan merapat ke sini karena beliaunya kebetulan ada di Jember. Oke. Pak, langkah selanjutnya apa nih, Pak, setelah adanya temuan ini nih, Pak? Kalau langkah selanjutnya kita usahakan kita protek dulu, kita lindungi dulu ya, kita sudah bilang ke pemilik lahan, ke Pak Kades untuk paling tidak di sini tidak boleh dilakukan apa-apa lagi. Kemudian kita akan bersurat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi sebagai laporan temuan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan 11 Jawa Timur ya, yang ada di Mojokerto, agar kita melakukan kajian, karena di sini seperti ini adalah temuan yang luar biasa bagi kami. Kalau megalit kemungkinan banyak, kalau sudah bernada klasik itu sangat luar biasa bagi kami temuan seperti ini. Pak, kalau yang di Pujur itu kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.